Aku selalu dihina suami dan keluarganya karena mereka tidak tahu jika aku itu sebenarnya CEO perusahaan tempat suamiku bekerja. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Tidak terasa ya Bun, tinggal beberapa hari lagi Ramadan telah usai. Semoga Ramadan kali ini menjadi berkah untuk kita semua ya Bun. Oh iya, di sini Bunda mau kemana saja? Ramaikan di kolom komentar ya. Sebaiknya kalian tinggal bersama ibu saja. Tidak usah mengontrak rumah. Saran ibu mertuaku dengan nada penuh keyakinan. Aku menahan nafas sejenak, berusaha mengendalikan gejolak di dadaku. Ibu mertuaku mengira bahwa rumah ini adalah rumah kontrakan. Padahal rumah ini adalah milikku sendiri. Rumah yang kubeli dari hasil keringat dan jerih payahku sendiri. Bahkan, Mas Devan pun tidak mengetahui kenyataan ini. Baginya, rumah ini hanyalah rumah kontrakan yang kami bayar setiap tahunnya sebesar 15 juta rupiah. Tidak usah, Bu. Kami ingin hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang tua. Jawabku, mencoba menolak tawaran itu dengan halus. Namun seperti yang aku duga, penolakan ini justru memicu tanggapan sinis darinya. Seperti ini nih istrimu Devan, dikasih yang gratisan malah milih yang bayar. Dasar sok kaya, tapi nggak kaya. Lagian kamu juga sih, dulu ngebet banget mau nikah sama Arum. Padahal di luar sana kan masih banyak wanita cantik dan berpendidikan tinggi yang lebih pantas untuk jadi istrimu. Sindirnya tajam. Aku menoleh ke arah Mas Devan, suamiku, berharap ada sedikit pembelaan darinya. Namun Mas Devan hanya diam saja. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya, seolah-olah dia tidak ingin terlibat dalam perdebatan ini. Atau lebih parahnya lagi, mungkin dia memang sependapat dengan ibunya. Aku mendesah pelan, daripada berdebat lebih jauh dan mendengar kata-kata yang semakin menyakitkan. Lebih baik aku pergi. Aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam kamar, menutup pintu dengan pelan. Tapi tetap saja, suara ibu mertuaku masih terdengar jelas di balik pintu. Seperti itu istrimu kalau dinasehati, selalu saja menghindar. Wajahnya merengut terus, gak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ucapnya lagi. Hampir 1 minggu penuh ibu mertuaku dan kakak iparku, Mbak Nawang, menginap di rumah ini. Dan selama ini pula, hidupku terasa seperti di neraka. Jika ada mereka di rumah, aku tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Selalu saja ada permintaan mereka yang harus aku penuhi. Arum, tolong bersihkan kotoran ayam di teras, seru ibu mertuaku pada suatu pagi. Aku melirik ke arah teras. Ayam tetangga memang sering masuk dan meninggalkan kotorannya di sana. Dengan enggan, aku mengambil sapu dan mulai membersihkannya. Baru saja selesai, suara Mbak Nawang terdengar dari dalam rumah. Arum, buatkan aku jus mangga. Jangan pakai lama ya. Aku tunggu sekarang. Perintahnya seenaknya. Aku menahan emosi dan segera bergegas ke dapur, mengambil mangga dan mulai mengupasnya. Namun sebelum jus itu selesai, terdengar lagi suara ibu mertuaku. Arum, ambilkan ponsel ibu di dalam kamar. Ibu malas berjalan ke sana. Kaki ibu pegel-pegel semua. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaan yang kupendam selama ini. Namun aku memilih diam. Aku tahu berdebat dengan mereka hanya akan membuat situasi semakin buruk. Aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Jangankan pergi ke salon, sekedar duduk santai pun terasa mustahil. Aku harus mengurus rumah, merawat anakku yang baru berusia 3 bulan, melayani suamiku, dan kini juga harus melayani ibu mertua serta kakak iparku. Namun yang paling menyakitkan lagi adalah saat ibu mertuaku mencemooh penampilanku. Arum, tidak bisakah kamu merias wajahmu? Lihat tuh dirimu, kusam seperti tak terawat. Kalau kamu terus begini, bagaimana Devan bisa betah di rumah? Bisa-bisa dia memilih wanita lain.
ujarnya dengan nada mengejek. Aku menghela nafas panjang. Bukannya aku tidak mau, Bu, tapi kan aku tidak punya waktu untuk merawat diriku. Aku sibuk mengurus kalian semua, jawabku. Alah, alasan saja kamu itu, sahutnya cepat. Bilang saja kalau kamu itu malas. Lihat tuh Nawang, wajahnya glowing, rambutnya selalu rapi dan wangi. Kamu harus sering ke salon agar Devan tidak bosan melihatmu. Mbak Nawang yang sedari tadi mendengar percakapan kami pun ikut menimpali. Benar itu kata ibu. Kalau kamu terus seperti ini, kasihan Devan. Dia rugi memperistri wanita sepertimu. Mereka tertawa terbahak-bahak, menikmati penghinaan yang mereka lontarkan kepadaku. Aku hanya diam saja. Aku sudah terbiasa diperlakukan seperti ini sejak menikah dengan Mas Devan. Di mata mereka, aku hanyalah pembantu di rumahku sendiri. Malam itu, aku mendengar percakapan antara Mas Devan dan Mbak Nawang di ruang tamu. Devan, ada uang nggak? Tanya Mbak Nawang. Buat apa, Mbak? Tanya Mas Devan. Buat ke salon, jawab Mbak Nawang santai. Berapa, Mbak? 1 juta saja. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Mas Devan tanpa ragu mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Mbak Nawang. Nah, begitu dong, kata ibu mertuaku dengan senang. Mbakmu ini kan harus sering ke salon, supaya bisa dapat laki-laki yang kaya, biar hidup kita juga bisa naik kelas. Hatiku mencelos. Jadi selama ini, uang yang Mas Devan bilang untuk kebutuhan rumah tangga, ternyata diberikan kepada kakaknya untuk bersenang-senang. Aku mengepalkan tanganku. Baiklah Mas Devan, jika ini permainan yang ingin kamu mainkan, maka aku akan menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Aku masuk ke dalam kamar, merias wajahku, lalu keluar dengan membawa Amira dalam gendonganku. Mas, aku mau mencari pekerjaan, ucapku dengan tegas. Mas Devan menatapku heran. Kamu kerja sambil bawa Amira? Tanyanya. Iya, jawabku mantap. Saat itu, ibu mertuaku langsung merebut Amira dari gendonganku. Sini, biar ibu saja yang mengasuh Amira. Kamu cari saja pekerjaan untuk menambah kebutuhan rumah tangga. Dan doakan juga semoga karir Devan tetap cemerlang, ucapnya enteng. Aku tersenyum tipis. Biarlah mereka berpikir aku benar-benar mencari pekerjaan. Mereka tidak perlu tahu bahwa aku sudah memiliki pekerjaan. Bahkan aku pemilik perusahaan yang telah diwariskan kepadaku sejak beberapa tahun yang lalu. Jika mereka tahu kebenarannya, mereka pasti akan melihatku sebagai mesin pencetak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Bu, aku juga mau pamit untuk berangkat kerja, ucap Mas Devan pada Bu Harti. Iya, jangan lupa pesanan ibu ya, jawab Bu Harti. Iya, Bu. Apalagi yang diinginkan oleh Bu Harti kepada Mas Devan? Mungkin saja Bu Harti meminta dibelikan perhiasan juga pada Mas Devan. Aku lihat pada bagian tubuh Bu Harti hanya ada sepasang anting saja yang menghiasi pada daun telinganya. Tidak ada terlihat perhiasan yang lain. Mas, aku ikut denganmu ya sampai di ujung komplek perumahan ini, pintaku pada Mas Devan. Duh dek, aku bukannya nggak mau boncengin kamu. Ban roda 2 pada bagian belakang itu agak kempes, seperti kurang angin. Kalau aku memboncengmu hingga sampai pada ujung kompleks depan, bisa jadi ban rodaku malah bocor di sini. Kan tidak ada bengkel yang dekat. Aku bisa terlambat nanti ke kantor jika menunggu tambal ban dulu, jawab Mas Devan. Kamu nggak usah manja. Kamu bisa kan jalan kaki dari rumah ini hingga sampai ujung kompleks? Setelah sampai pada ujung kompleks perumahan ini kan sudah banyak angkutan umum. Kamu bisa naik angkutan umum untuk ke tempat tujuanmu, sahut Bu Harti sembari menggendong Amira. Iya, Bu, jawabku. Mereka senang jika melihatku menderita seperti ini.
Dari rumah hingga ujung kompleks ini kan jaraknya cukup jauh. Bisa-bisanya mereka membiarkanku untuk berjalan kaki hingga sampai pada ujung kompleks perumahan ini. Tenang, Arum. Aku memusut dadaku perlahan, mencoba untuk bersabar dulu dalam menghadapi sikap mereka karena aku ingin tahu seberapa bencinya mereka padaku. Mas Devan segera keluar dari dalam rumah, lalu dengan cepat ia mengemudikan roda duanya, dan seketika tidak terlihat lagi dari balik punggungnya. Sementara itu, aku juga segera berjalan menuju ke pekarangan rumahku, lalu membuka pagar rumahku secara perlahan. Ketika aku berjalan beberapa langkah, Bu Harti menutup pintu pagar rumahku. Aku tidak mungkin berjalan dari rumah hingga ke ujung kompleks perumahan ini, karena aku tidak sebodoh yang mereka kira. Aku segera mengambil ponselku yang berada di dalam tas kecilku, lalu segera aku pesan sebuah mobil melalui aplikasi. Aku hanya butuh menunggu beberapa menit saja. Kemudian mobil itu pun tiba untuk menjemputku. Di tengah perjalanan kulihat Mas Devan tengah menepikan roda duanya. Ia singgah pada sebuah toko roti. Aku meminta supir dengan mobil yang aku tumpangi itu pun berhenti sebentar. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Mas Devan di toko roti tersebut. Beberapa menit aku menunggu Mas Devan di depan toko roti itu, dan tidak lama kemudian Mas Devan pun keluar dari dalam toko roti dengan membawa sebuah bungkusan yang cukup besar. Kemudian bungkusan itu ia masukkan ke dalam tas kerjanya. Padahal aku tidak meminta dibelikan roti pada Mas Devan. Apa mungkin roti itu permintaan dari ibu mertuaku? Ah, entahlah. Jika aku mengikuti Mas Devan terus-menerus, maka aku akan terlambat ke kantor. Sebagai seorang CEO, aku harus menjadi contoh yang baik untuk para karyawanku di kantor. Aku bisa mengawalinya dari datang tepat pada waktunya. Tidak usah diikuti lagi, Pak, pintaku pada supir itu. Baik, Bu, jawabnya. Selamat pagi, Bu Sherin, sapa beberapa karyawan yang telah mengenaliku sebelum aku memimpin sebuah perusahaan ini. Sherin adalah nama panggilanku sejak kecil, terutama saat aku sering menemani ayah ke kantor. Nama itu diberikan kepada ayahku karena wajahku saat itu mirip dengan Sherina Munaf, artis cilik yang populer berkat film petualangan Sherina. Padahal nama asliku sebenarnya Arum Nasa Sabita, tidak ada kaitannya sedikit pun dengan nama Sherin. Karena itulah aku yakin Mas Devan tidak akan menyadari bahwa Sherin dan Arum adalah orang yang sama. Bahkan sebagian besar karyawan lama di perusahaan ini lebih mengenalku dengan nama Sherin daripada Arum. Sebagian karyawan ditempatkan kakakku pada cabang perusahaan, dan sebagiannya lagi masih bertahan pada perusahaan yang sama. Perusahaan yang dibangun oleh ayahku dari nol. Mereka karyawan lama yang telah berpuluh-puluh tahun bekerja di perusahaan ini. Dulu ayahku memberi kakakku sebuah perusahaan karena ayah memilih untuk tidak lagi berkecimpung di dalam dunia bisnis. Mengingat usia ayah yang cukup tua, ayah ingin menikmatinya dengan berkebun sayuran di pekarangan rumah. Berkebun hanyalah sebuah hobi bagi ayah, bukan menjadi sebuah mata pencaharian. Setelah kakakku memimpin sebuah perusahaan, maka untuk biaya hidup ayah dan ibuku, kakakkulah yang menanggungnya. Ketika perusahaan dipimpin oleh kakakku, seketika itu pula perusahaan secara berangsur-angsur maju dengan pesat. Kakakku pun membuka sebuah cabang perusahaan yang letaknya juga berada di kota yang sama. Pada cabang perusahaan itulah aku diberi kepercayaan oleh kakakku sebagai seorang direktur utamanya. Kakakku ingin agar aku bisa menjadi wanita karir, jadi aku tidak harus bergantung pada suami saja. Karena sejak dari awal pernikahan kami, kakakku memang tidak menyukai Mas Devan. Ia sudah curiga pada Mas Devan jika Mas Devan itu bukanlah laki-laki yang baik. Awalnya aku menolak, tetapi kakakku tetap saja memaksaku, hingga surat pengalihan kepemimpinan pun dibuat oleh kakakku menjadi atas namaku, dan telah ditandatangani semenjak 4 tahun yang lalu. Namun pada saat itu, aku belum siap untuk memimpin sebuah perusahaan. Ya, walaupun itu hanya cabang dari perusahaan ayah yang telah diberi oleh kakakku, Mas Aryo.
Kini aku tahu dengan ucapan yang dimaksud oleh Mas Aryo pada waktu itu. Tidak ada salahnya jika seorang istri itu berkarir. Buat jaga-jaga saja, jika suatu saat nanti ketika suamimu sudah tidak lurus lagi jalannya, maka istri tidak akan terluka karena sudah memiliki penghasilan sendiri. Ucap Mas Aryo. Ucapan Mas Aryo ternyata menjadi kenyataan. Mas Devan mulai berubah semenjak aku mengandung Amira, hingga Amira lahir ke dunia ini. Pagi juga, jawabku dengan senyum lebar. Penampilanku kini berbeda dengan penampilanku ketika keluar dari rumah tadi. Warna dan model pakaianku pun telah kuganti. Di dalam tas yang kugantungkan pada pundakku, bukan hanya laptop, ponsel, dan alat make up saja yang kubawa, tetapi juga baju ganti. Ketika di tengah perjalanan, aku meminta supir untuk menepikan mobilnya pada sebuah pusat perbelanjaan. Dengan cepat aku segera turun dari mobil, lalu aku berjalan menuju toilet umum. Di sanalah aku mengganti pakaianku dan merubah penampilanku. Aku pun segera melangkah untuk memasuki sebuah ruang direktur utama. Ada seorang sekretaris yang ditunjuk oleh Mas Aryo untuk mendampingiku memperkenalkan diriku pada seluruh karyawan di perusahaan ini sebagai pimpinan cabang pengganti Mas Aryo. Terdengar seseorang mengetuk pintu ruang kerjaku. "Masuk," ucapku. "Selamat pagi, Bu Sherin. Saya diminta Pak Aryo untuk mendampingi Ibu Sherin berkenalan dengan para karyawan," kata sekretaris yang memiliki rambut terurai lurus sebahu. "Pagi juga. Apa sudah kamu kumpulkan semua karyawan?" tanyaku. "Sudah, Bu." Aku segera bangkit dari tempat dudukku lalu berjalan ke sebuah ruangan yang ditunjukkan oleh sekretaris itu. Ketika aku memasuki ruangan itu, di sana sudah berkumpul ratusan karyawan di perusahaan ini. Mereka tersenyum ketika memandang wajahku. Kemudian aku segera membuka pembicaraan dan menyapa mereka, lalu memperkenalkan diriku sebagai pimpinan perusahaan yang baru. Di dalam ratusan orang yang tengah berada di depanku, terlihat juga Mas Devan yang tengah mengerutkan keningnya, lalu berbicara pada beberapa karyawan yang lainnya. Untuk yang memakai kacamata dengan arloji hitam yang melekat pada pergelangan tangan kirinya itu, aku minta segera maju ke depan, ucapku. Mas Devan segera maju ke depan. Ia memandang wajahku. Aku pun memandang wajahnya. "Bisakah kamu untuk bersikap lebih disiplin dalam bekerja di perusahaan ini?" tanyaku. "Apa salah saya, Bu?" "Rasanya saya tidak melakukan kesalahan apapun," jawab Mas Devan. "Saya direktur baru di perusahaan ini. Jika saya bicara, sebaiknya kamu dengarkan pembicaraan saya dulu. Jangan kamu bicara sendiri. Itu sama saja kamu tidak menghargai saya sebagai pemilik perusahaan ini. Jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, maka saya tidak segan-segan lagi untuk memotong gajimu. Di sini saya perlu karyawan yang disiplin dan ulet dalam bekerja. Paham kamu?" Iya, Bu. Saya paham." "Jawab yang benar." "Paham, Bu," jawab Mas Devan. "Permainan baru saja dimulai, Mas. Aku tidak menyangka jika kamu bekerja di perusahaan cabang yang dibangun oleh Mas Aryo. Awalnya aku mengetahuimu bekerja di sebuah perusahaan, tetapi aku tidak mengetahui nama perusahaan tempat kamu bekerja. Lagi pula, Mas Aryo selama menjadi direktur di cabang perusahaan ini jarang untuk datang ke perusahaan. Segala sesuatunya ia percayakan kepada sekretarisnya. Kecuali ada rapat penting ataupun urusan yang mengharuskan Mas Aryo untuk menghadirinya. Setelah memberi teguran kepada Mas Devan dan disaksikan oleh ratusan karyawan, aku pun segera menyelesaikan pembicaraan untuk saling berkenalan dengan beberapa karyawan di cabang perusahaan ini. Seluruh karyawan pun bubar dan kembali pada pekerjaan masing-masing. Aku pun segera melangkah lagi untuk masuk ke dalam ruanganku. "Menyenangkan, walaupun agak sedikit deg-degan jantungku ini, Mas," jawabku pada Mas Aryo ketika ia mempertanyakan tentang perkenalanku dengan ratusan karyawan di perusahaan ini. "Walaupun deg-degan, tapi berjalan dengan lancar kan?" tanya Mas Aryo.
Iya, Mas, jawabku. Tentu saja semuanya berjalan dengan lancar. Dan walaupun aku merasa deg-degan karena aku melihat wajah Mas Devan ada di tengah-tengah ratusan para karyawanku. Selanjutnya kamu bisa memanggil sekretarismu untuk menanyakan jadwal kegiatanmu hari ini. Karena sekretarismu itulah yang akan mengatur semua jadwal kerjamu. Kamu bisa memilih untuk terus melanjutkan atau membatalkan salah satu kegiatan kerjamu, atau semuanya. Itu terserah kamu saja. Mas berharap kamu jangan sampai membuat rugi perusahaan. Apabila ada sesuatu hal yang kamu tidak paham, sebaiknya kamu tanyakan dulu pada Mas. Belajarlah untuk menjadi wanita karir agar harga dirimu sebagai wanita tidak diinjak-injak oleh suami dan keluarganya yang seperti itu. Saran Mas Aryo. Iya, Mas. Terima kasih atas semua sarannya. Arum akan menuruti semua saran dari Mas Aryo, jawabku. Setelah itu sambungan telepon pun terputus. Aku sengaja memutus sambungan telepon itu karena aku dan Mas Aryo akan menjalankan aktivitasku lagi. Sebagaimana Mas Aryo direktur di sebuah induk perusahaan, sedangkan aku direktur di sebuah cabang perusahaan. Memang benar kata Mas Aryo, jika aku harus bekerja, agar harga diriku tidak direndahkan oleh Mas Devan dan keluarganya. Namun untuk saat ini, aku tidak mau memberitahu kepada mereka tentang siapa aku yang sebenarnya, karena aku akan membalas semua perbuatan mereka kepadaku secara perlahan-lahan. Ketika aku sudah puas nanti, barulah aku akan buka siapa diriku yang sebenarnya. Dan tentu saja, mereka akan sangat terkejut atau bahkan tidak percaya akan apa yang mereka lihat nantinya. Namun ini tidak akan menjadi masalah buatku. Karena percaya atau tidaknya mereka kepadaku tentang kebenarannya nanti, karena itu adalah hak mereka. Aku pun duduk pada sebuah kursi yang menghadap di sebuah meja dengan bertuliskan direktur utama. Di atas meja kerjaku, sudah ada beberapa berkas-berkas penting yang harus aku tanda tangani. Tetapi sebelumnya aku belajar terlebih dahulu, karena aku tidak mau sembarangan menandatangani setiap berkas yang diberikan oleh sekretarisku itu. Setelah pulang dari kantor, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku menyuruh supir pribadiku untuk menepikan roda 4-nya pada sebuah pusat perbelanjaan, yang sudah kulakukan tadi pagi. Ketika aku turun dari mobil, aku segera berjalan dengan cepat untuk masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Bukan untuk berbelanja, tetapi untuk menuju ke toilet umum hanya sekedar untuk mengganti pakaianku. Sebelum pulang dari kantor, Mas Aryo sengaja mengirim supir pribadi untukku, agar setiap aku berangkat dan pulang dari kantor tidak harus menaiki angkutan umum lagi, ataupun memesan mobil lagi pada sebuah aplikasi. Namun supir pribadiku itu diperintahkan oleh Mas Aryo hanya untuk mengantarkanku tidak jauh dari halaman rumahku agar suamiku dan keluarganya tidak mengetahui jika aku pulang ke rumah dengan memakai mobil pribadi. Selesai aku mengganti pakaianku, aku segera berjalan lagi dengan cepat, lalu masuk ke dalam mobil. Kemudian mobil itu melaju dengan cepat hingga sampai pada sebuah rumah yang berwarna hijau tua dan berbakar besi. Maaf Bu Sherin, aku hanya bisa mengantarkan Anda sampai di sini saja, karena ini sesuai dengan perintah Pak Aryo, ucap supir pribadiku itu, Mang Pardi. Iya, Mang, tidak apa-apa. Terima kasih juga ya, karena telah bersedia mengantarkanku pulang ke rumah, jawabku. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai supir Bu Sherin, jawab Mang Pardi. Aku tidak menjawab lagi akan kalimat yang dilontarkan oleh supir pilihan Mas Aryo untuk menjemput dan mengantarkanku pulang dari kantor. Aku pun segera turun dari dalam mobil, lalu dengan tersenyum lebar ketika memandang wajah Mang Pardi. Begitu pula dengan Mang Pardi, ia juga membalas senyumanku. Rumah dengan ukuran minimalis itu dan ditumbuhi oleh berbagai macam bunga pada pekarangan rumahnya, sehingga membuat rumah itu terlihat sangat indah. Apalagi rumah itu berwarna hijau tua dan ada pagar besi dengan warna yang sama pula, turut menambah keindahan pada rumah itu.
Rumah yang dibangun oleh Bu Santi itu memang nampak terlihat sangat asri jika dipandang oleh mata. Aku segera melangkah untuk menuju ke pekarangan rumahku. Di depan rumah Bu Santi, aku harus melewati 4 buah rumah lagi untuk langkahku sampai pada pekarangan rumahku. Bu Arum, kok jalan kaki? Tanya Bu Leli. Iya Bu, kalau mau ngojek sayang uangnya. Mending uangnya dibuat untuk membeli keperluan si kecil. Jawabku sambil melebarkan senyuman. Memangnya Pak Devan tidak mengantarkan Bu Arum untuk pergi keluar rumah? Tanya Bu Leli. Ia juga salah satu tetanggaku di kompleks perumahan ini. Tadi pagi sih mengantarkanku, tapi sore ini aku lebih memilih untuk pulang sendiri, karena Mas Devan masih sibuk di kantor. Aku tidak akan mengganggu pekerjaannya. Jawabku. Aku masih sebisa mungkin menutupi aib suamiku di depan para tetangga. Oh, seperti itu ya. Aku duluan ya, Bu. Mau menjemput anak bungsuku pada bimbingan belajar di kompleks sebelah. Pamit Bu Leli. Iya, Bu, silahkan. Jawabku sambil tetap tersenyum dengan lebar. Bu Leli pun segera mengemudikan roda 4-nya. Dan aku pun segera melangkah menuju ke pekarangan rumahku. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu mertuaku dengan wajah yang merengut ke arahku. Arum, panggil ibu mertuaku. Iya Bu, ada apa? Jawabku sembari mendekat ke arahnya. Masa mencari pekerjaan saja dari pagi hingga sore baru pulang? Sudah dapat apa belum itu pekerjaannya? Tanya Bu Harti. Sudah Bu, jawabku. Bekerja sebagai apa? Tanya Bu Harti lagi, sembari membulatkan matanya. Aku ikut bekerja pada temanku yang sedang membuka usaha cuci dan setrika baju. Jawabku. Bu Harti tertawa terbahak-bahak. Aku kira kamu itu bekerja sebagai pekerja kantoran seperti Devan. Rupanya bekerja sebagai buruh cuci setrika. Hina Bu Harti padaku. Kakak iparku yang tidak sengaja mendengarnya pun ikut tertawa. Ia keluar dari pintu utama rumah karena mau membeli bakso yang biasa lewat di kompleks perumahan ini. Dengan tangan membawa mangkok serta sendok juga garpu. Ia juga ikut bicara dengan melemparkan hinaan yang begitu pedas padaku. Kalau orang miskin itu tetap saja miskin. Gak bisa orang yang berasal dari keturunan petani mau hidup enak. Mereka tidak mengetahui jika ayahku memiliki sebuah perusahaan besar. Waktu Mas Devan melamarku dengan membawa keluarganya ke rumahku, mereka hanya tahu jika ayah banyak memiliki sawah di belakang rumah. Sejak perusahaan diberikan ayah kepada Mas Aryo, ayah pun membeli rumah di pedesaan. Ayah ingin hidup tenang dan damai di desa dengan menjadi seorang petani. Namun sawah seluas 1 hektar itu tidak dikerjakan oleh ayah, tetapi dikerjakan oleh orang lain. Ayah hanya mengawasi mereka yang bekerja saja. Tidak terima dengan hinaan ibu mertua dan kakak iparku, aku segera memamerkan beberapa lembar uang berwarna merah pada mereka. Orang miskin baru sehari bekerja saja sudah dapat uang 10 lembar. Uang kertas berwarna merah, jawabku. Itu uang asli atau uang mainan? Tanya Bu Harti. Aku pun memberikan selembar uang kertas itu pada kakak iparku, karena Bu Harti masih menggendong Amira. Coba kamu lihat sendiri baik-baik, Mbak. Asli atau uang mainan? Tanyaku balik. Kakak iparku itu segera membolak-balikan selembar uang kertas tersebut. Bu Harti turut memanjangkan lehernya dengan membulatkan matanya. Asli, jawab Bu Harti. Buat aku saja ya, buat tambahan beli bakso, pinta Mbak Nawang. Aku pun segera mengambil kembali selembar uang itu dari tangan Mbak Nawang. Orang miskin tidak perlu sedekah pada orang kaya. Harusnya orang kaya yang bersedekah pada orang miskin, jawabku. Sementara itu, secara bersamaan pedagang bakso keliling pun lewat di depan rumahku. Tukang bakso, panggilku kepada pedagang bakso yang memang juga langgananku sejak aku tinggal di rumah ini.
karena ia satu-satunya orang pedagang bakso keliling di kompleks perumahan ini. Iya, Bu Arum, jawab tukang bakso itu. 2 mangkok bakso ya, Mang? Nggak pakai lama. 1 untukku dan 1 lagi untuknya, tunjukku pada Mbak Nawang. Siap, Bu Arum, jawab tukang bakso. 1 mangkoknya tidak perlu pakai sambal seperti biasa, dan 1-nya lagi dibanyakin saja sambalnya. Nanti uangnya minta saja pada kakak iparku yang cantik ini ya, ucapku. Baik, Bu Arum. Saatnya orang kaya bersedekah pada orang miskin. Aku masuk dulu ya, Mbak. Nanti keluar lagi untuk mengambil jatah baksoku, ucapku. Terlihat wajah kakak iparku dan ibu mertuaku itu merengut padaku. Setelah aku mengganti bajuku, aku pun keluar lagi untuk mengambil jatah baksoku yang kupesan dari tukang bakso tadi. Duh, enaknya. Tambahin pentolnya lagi dong, Mang, pintaku ketika mengambil semangkok bakso pada tukang bakso. Kalau ditambah pentol, tambah lagi uangnya, jawab tukang bakso itu. Tidak masalah, Mang. Biar Mbak Nawang saja yang membayarnya, kataku. Tukang bakso menoleh pada Mbak Nawang, sedangkan Mbak Nawang melotot matanya padaku. Tidak perlu khawatir, Mang. Pasti dibayar karena Mbak Nawang itu kan orang kaya, bisikku pelan pada indera pendengaran tukang bakso itu. Mbak Nawang sengaja berdehem. Terima kasih ya, Mbak, atas baksonya, ucapku setelah beberapa pentol yang berukuran jumbo ditambahkan oleh tukang bakso ke dalam mangkokku. Kena kamu sekarang, ucapku dalam hati sembari tersenyum lebar kepada Mbak Nawang. Dengan membawa semangkok bakso yang berisikan beberapa butir pentol yang berukuran jumbo. Dan tentu saja, semangkok bakso itu kunikmati sendirian, karena aku tidak ingin membaginya dengan ibu mertuaku, yang pada saat itu aku lewat di depannya. Ia terlihat meneguk air ludahnya ketika melihat asap mengepul yang keluar dari mangkok baksoku. Setelah Mas Devan pulang, sepertinya Mbak Nawang telah mengadu ke Mas Devan. Dek, kalau minta ditraktir sama Mbak Nawang itu seadanya saja. Jangan kelewatan banyak seperti itu. Kasihan Mbak Nawang. Untung saja uang Mbak Nawang itu cukup untuk membayar bakso. Kalau tidak bagaimana? Bisa bikin malu saja, tegur Mas Devan padaku. Kalau nggak bisa bayar kan gampang, Mas, jawabku. Kamu jangan terlalu menggampangkan sesuatu, Dek. Aku bicara ini tidak main-main, bantah Mas Devan. Aku juga tidak main-main, Mas. Maksudku jika tidak bisa bayar baksonya, kan gampang jadi tukang cuci piring tukang bakso saja dalam sehari sebagai gantinya. Kalau nggak bisa bayar dengan uang, ya bisa dibayar dengan tenaga kan? Tukang bakso itu kan orangnya baik. Dia pasti mau kok, bantahku lagi. Kamu itu terlalu meremehkan Mbak Nawang ya. Wanita secantik Mbak Nawang itu tidak pantas jadi tukang cuci piring tukang bakso. Jika menurutmu Mbak Nawang tidak pantas dijadikan tukang cuci piring tukang bakso, sebaiknya suruh saja Mbak Nawang itu bekerja. Jangan sukanya tangan di bawah terus-menerus, karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, jawabku. Kayaknya kamu itu tidak menyukai keluargaku. Seharusnya sebagai seorang istri, jika kamu mencintaiku dan memilihku untuk menjadi pendamping hidupmu, maka kamu juga harus bisa menerima keluargaku itu apa adanya, ucap Mas Devan. Aku sangat sayang pada keluargamu, Mas. Makanya aku menyarankan Mbak Nawang agar bekerja. Kalau Mbak Nawang di rumah saja terus-menerus, bagaimana bisa Mbak Nawang mendapatkan pendamping hidup? Laki-laki mana yang mau jika ada wanita secantik Mbak Nawang tinggal di dalam rumah seperti ini? Dengan bekerja, Mbak Nawang akan sering keluar. Tentu saja ada laki-laki yang melihat Mbak Nawang di luar sana. Jodohnya pasti akan cepat pula. Apa kamu tidak kasihan dengan Mbak Nawang? Karena usianya yang hampir mencapai 35 tahun, belum juga mendapatkan suami, tanyaku pada Mas Devan. Benar juga ya, Dek. Pekerjaan apa yang cocok untuk Mbak Nawang? Aku juga bingung. Gak usah bingung, Mas. Kamu kan bisa ajak Mbak Nawang untuk bekerja di perusahaan tempatmu bekerja, saranku.
Bos di perusahaanku itu sekarang galak, Dek. Aku nggak berniat mengajak Mbak Nawang untuk bekerja di perusahaanku. Jawab Mas Devan. Jika sekarang galak, berarti dulu itu dia baik. Kenapa bisa dia berubah seperti itu? Tanyaku dengan pura-pura bingung dan pura-pura memang ingin tahu. Kita berhenti saja dulu bicara tentang Mbak Nawang, karena aku mau bahas tentang hal lain. Apa, Mas? Tanyaku. Bosku itu yang sekarang mirip banget denganmu, Dek. Dia itu luar biasa galaknya. Masa baru memperkenalkan diri saja pada karyawannya sebagai direktur baru di perusahaan untuk menggantikan posisi direktur yang lama, dia sudah berani menegurku, serta mempermalukanku di depan karyawan yang lain. Keluh Mas Devan. Masa sih, Mas? Tanyaku dengan mengerutkan kening. Pura-pura bingung serta pura-pura terkejut ketika mendengar cerita dari Mas Devan. Awalnya aku pikir itu kamu, Dek. Tetapi ketika aku tahu perilakunya, akhirnya aku berpikir ulang. Tidak mungkin itu kamu kan? Lagi pula kamu kan keturunan petani. Jadi tidak mungkin memiliki perusahaan sebesar itu. Oh, jadi kalau anak petani itu harus jadi petani juga. Kalau anak pengusaha juga harus jadi pengusaha juga. Terus kalau anak pengangguran, harus jadi pengangguran juga. Tanyaku pada Mas Devan. Benar itu, Dek. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti anak Mbak Nawang kelak akan menjadi pengangguran juga seperti Mbak Nawang, Mas. Tanyaku. Ah, pusing bicara denganmu. Mendingan aku tidur saja. Mas Devan segera mengambil bantal dan gulingnya lalu menarik selimutnya. Kemudian ia merubah bentuk tubuhnya menjadi angka 5 dan membelakangiku yang duduk di atas ranjang juga bersamanya. Aku hanya bisa menertawakan Mas Devan dalam hati. Niatnya ingin menjadi pahlawan untuk Mbak Nawang dengan membelanya dan berusaha menegurku serta akan memarahiku. Malah dia yang kalah bicara denganku. Lagi pula tidak ada salahnya juga aku berbicara. Memang benar kan? Jika Mbak Nawang nanti jika sudah menikah, anaknya kalau sudah besar akan menjadi pengangguran pula seperti dirinya. Karena Mbak Nawang itu kan pemalas. Kalau Mbak Nawang rajin, gak mungkin dia duduk manis terus di rumah dan berpangku tangan untuk mengharapkan uang gaji dari Mas Devan sebagai jatah uang jajannya selama 1 bulan. Malam itu aku sengaja mengintip mereka dari balik pintu kamar mereka. Ketika itu, Mbak Nawang sedang berada di dalam kamar Bu Harti. Nasib ya Nawang. Kenapa, Bu? Tanya Mbak Nawang pada ibu mertuaku. Ya nasib ibu ini tidak mujur karena memiliki menantu durhaka seperti Arum. Sudah meminta dibelikan bakso sama kakak iparnya yang pengangguran. Setelah itu tidak menawari ibu buat nyicipin baksonya. Padahal kan Arum itu tahu jika ibu ini sudah ngiler banget melihat pentol jumbo yang berada di mangkok baksonya. Jawab Bu Harti. Tidak perlu diingat lagi, Bu. Aku juga sudah melaporkan ini kepada Devan agar Arum dimarahi, kata Mbak Nawang. Mata Bu Harti pun terlihat berbinar-binar ketika mendengar akan perkataan Mbak Nawang. Mungkin pikiran mereka jika telah menang dariku. Pada kenyataannya Mas Devan tidak ada memarahiku. Untung saja tadi itu kita dibawain Devan roti mahal. Enak kan rotinya tadi? Tanya Bu Harti pada anak sulungnya itu. Iya Bu, enak banget. Semoga besok Devan belikan lagi ya roti semahal itu buat kita. Jawab Mbak Nawang. Rupanya Mas Devan dijadikan mereka sebagai mesin pencetak uang. Mereka selalu membutuhkan apa saja tinggal bilang kepada Mas Devan. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi secara terus-menerus. Aku pun segera menongolkan wajahku di hadapan mereka. Bu, makan malamnya akan segera aku siapkan, ucapku. Iya, jawab ibu mertuaku dengan senyum setipis mungkin ke arahku. Ketidaksukaan memiliki menantu sepertiku sangat jelas terlihat pada wajahnya. Lihat saja apa yang akan kuhidangkan di atas meja. Semua hidangan makan malam akan kusesuaikan dengan jatah uang yang dikasih oleh Mas Devan dalam 300.000 sebulan. Tidak akan ada makanan yang enak.
Aku akan membuat kejutan pada mereka dan mereka harus menerima kejutan ini. Hanya ini saja makanannya? Tanya Mbak Nawang padaku. Memangnya Mbak mau makan lauk apa? Tanyaku balik pada Mbak Nawang tanpa harus menjawab pertanyaannya. Aku kira ayam goreng, daging sapi atau telur dadar. Jawab Mbak Nawang. Boleh kok, jika Mbak Nawang mau menu makanan yang seperti itu. Asalkan... Mataku melirik pada Mas Devan. Asalkan apa? Tanya Mas Devan yang memang mengetahui jika aku tengah melirik ke arahnya. Asalkan Mas Devan menambah uang belanja untukku. Jawabku. Kemarin kan sudah aku beri uang jatah belanja untuk kamu. Ya bisa-bisain kamu aja untuk mencukupi uang belanjaan itu. Lagi pula kamu kan sudah mendapatkan pekerjaan. Kamu kan bisa minta sebagian gajimu untuk mencukupi kebutuhan rumah, saran Mas Devan. Kemarin itu Arum sudah mendapatkan uang dari bekerja sebagai buruh cuci di rumah majikannya, sahut Bu Harti. Iya dek, uangnya kan banyak sekali. Masa baru sehari bekerja sebagai buruh cuci saja sudah bisa mendapatkan 10 lembar uang kertas berwarna merah. Apalagi kalau 1 bulan bekerja. Bisa-bisa... aku tidak sanggup untuk menghitung nominalnya, sahut Mbak Nawang. Iya, kamu itu hanya bisa menghitung nominal uang saja. Kalau disuruh bekerja, kamu itu malas, ucapku dalam hati. Kalimat itu hanya bisa kusimpan di dalam hatiku saja. Belum bisa untuk mengungkapkan kepada mereka. Benar, Dek, tanya Mas Devan dengan kedua bola mata yang membulat. Iya, Mas. Aku bekerja di rumah seorang CEO yang tinggal di kota ini. Rumahnya sangat besar dan mewah, seperti istana di film kartun, jawabku. Boleh nggak kalau aku pinjam dulu uangnya buat beli rokok? Jatah rokokku selama sebulan sudah hampir menipis, pinta Mas Devan. Kamu itu boros sekali ya, Mas? Ucapku tanpa mengiyakan permintaannya itu. Mas Devan pun tersenyum lebar dengan mengeluarkan sederet gigi putihnya yang tersusun rapi. Iya nih, kamu pakai saja dulu uang gajimu itu untuk membeli kebutuhan pokok di dapur. Jangan lupa ya nyetok buah-buahan juga, pinta Mbak Nawang. Aduh, bagaimana ya? Sebenarnya aku ingin sekali membantu perekonomian kalian. Tetapi uangnya sudah aku kirimkan ke kampung untuk ayah dan ibuku, jawabku. Kebutuhan mereka kan ditanggung sama Mas Aryo. Kenapa kamu juga harus membantu perekonomian mereka? Lagi pula kan Mas Aryo itu selalu mencukupi semua kebutuhan mereka, bantah Mas Devan. Benar kata Devan, harusnya kamu itu sebagai seorang istri mengutamakan suamimu dulu baru orang tuamu. Lagi pula orang tuamu juga kan tidak pernah kekurangan ekonomi, sahut ibu mertuaku. Mereka mengetahui jika Mas Aryo bekerja di luar kota, tetapi mereka tidak mengetahui akan pekerjaan Mas Aryo yang sesungguhnya. Padahal Mas Aryo tidak bekerja di luar kota, ia bekerja di kota ini juga. Namun Mas Aryo jarang mengunjungi ayah dan ibu di kampung, karena kesibukan pekerjaannya yang padat. Jadi Mas Devan dan keluarganya mengira jika Mas Aryo bekerja di luar kota. Tempat tinggal ayah dan ibu juga berada di kota ini, namun di sebuah pedesaan, jauh dari kota yang senantiasa ramai oleh pengendara. Memang benar ayah dan ibuku tidak kekurangan dari segi perekonomian. Tetapi sebagai seorang anak, walaupun kini aku sudah berstatus sebagai istri, aku harus perhatian kepada mereka. Dengan cara mengirimkan uang kepada mereka jika ada rezeki lebih, bantahku akan ucapan dari Bu Harti. Kamu itu kalau diberi nasihat sama orang tua jangan dibantah, celetuk Mbak Nawang. Lagi pula uang istri itu kan uang istri, jadi suami tidak berhak atas uang istri. Uang suami juga uang istri, jadi istri berhak atas uang suaminya, jawabku. Aku sudah tidak selera makan lagi, ucap Mas Devan yang mendengar perdebatan antara aku dan Bu Harti. Mas Devan pun beranjak bangkit dari tempat duduknya, lalu pergi meninggalkan ruang makan.
Mbak Nawang dan Bu Harti hanya bisa memandangi sepiring nasi dengan lauk Pak Iris tempe goreng berukuran kecil yang terhidang di atas piring. Mereka seperti orang kebingungan. Seperti terlihat pada wajah mereka, ingin makan, tapi tidak selera karena hanya ada tempe saja. Tidak ada apapun juga. Namun jika tidak makan, cacing di dalam perut mereka akan terus memanggil untuk meminta diisi oleh makanan. Aku juga sudah tidak selera makan lagi. Ucapku lalu bangkit dari tempat dudukku dan meninggalkan Mbak Nawang dan Bu Harti yang masih memandangi menu makanan yang telah kumasak beberapa menit yang lalu. Setelah dari ruang makan, aku menuju ke arah pintu utama rumah dengan Amira yang masih berada di gendonganku. Lebih baik aku makan di rumah makan yang dekat dengan kompleks perumahan ini. Biarkan saja mereka di rumah menikmati irisan tempe goreng yang tersaji di piring. Sedangkan aku dan Amira makan enak di luar sana. Itulah akibatnya karena telah berani mengurangi jatah belanja bulananku. Sesampainya di rumah, sengaja Bu Harti menunggu kepulanganku. "Kamu dari mana saja?" tanya Bu Harti yang telah berdiri di teras rumah. "Dari taman di tengah kompleks ini, Bu," jawabku. "Kalau nggak ada uang itu, nggak usah ngajak Amira jalan-jalan. Kasian dia kalau minta jajan, terus kamu tidak bisa membelikannya," ucap Bu Harti. "Amira kan masih berusia 3 bulan, Bu. Mana bisa dia minta jajan, kecuali aku mengajak bayi yang sudah ada kumisnya atau ada ubannya. Bisa jadi minta jajan. Malah jajannya lebih banyak dariku," jawabku. "Ih, bikin kesel saja." Bu Harti langsung membuang wajahnya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah pekarangan rumah yang ditumbuhi oleh pohon jambu. Aku pun segera masuk ke dalam rumah. "Misi, Bu, numpang lewat," ucapku karena Bu Harti berdiri tepat di depan pintu utama rumah. Bu Harti pun dengan segera sedikit menyingkir dari pintu utama rumah, dengan wajah yang masih tidak mau menatap wajahku. "Pagi ini aku mau telur dadar. Kalau tidak ada telur dadar, aku tidak mau makan," ucap Mbak Nawang padaku. "Sudah pengangguran, maunya makan enak. Pantas saja tidak ada yang mau menikahi Mbak Nawang. Mungkin karena Mbak Nawang kebanyakan minta. Di usia yang sudah melebihi 30 tahun, masih saja Mbak Nawang tidak memiliki pacar. Bagaimana mau mendapatkan pacar kalau pekerjaannya saja hanya mengurung diri di rumah?" Aku diam saja sembari menyapu pekarangan rumah yang kotor. Biar saja dia tidak mau makan. Tidak akan jadi masalah buatku. Kalau dia sakit, dia juga yang akan merasakannya. Tidak aku atau anakku kan? Nawang itu seperti itulah sifatnya. Masih agak manja. Malah dewasa adiknya yang masih kuliah di luar kota, ucap Bu Harti pada para tetanggaku saat mereka melihat-lihat berbagai bunga di pekarangan rumahku. Di pekarangan rumahku memang banyak berbagai jenis bunga. Rencananya mereka mau meminta 1 batang pohon bunga untuk mereka tanam di pekarangan rumah mereka masing-masing. "Oh, begitu ya, Bu. Mungkin karena Nawang tidak terbiasa berpisah jauh dari ibunya sejak kecil. Beda dengan Devan dan adik bungsunya itu," jawab Bu Santi. "Seperti itulah Nawang, Bu," jawab Bu Harti. "Menantu ibu itu rajin sekali ya. Sepagi ini sudah menyapu pekarangan rumah yang seluas ini," puji Bu Leli padaku. "Dia itu hanya terpaksa saja karena ada aku menginap di rumah ini. Itu pula aku beri uang dulu baru mau menyapu pekarangan rumah," jawab Bu Harti. "Masa sih, Bu?" tanya Bu Santi. "Iya," jawab Bu Harti. "Bukannya Bu Arum itu sudah memiliki pekerjaan ya? Tidak mungkin kan dia kurang uang, sehingga mau menyapu halaman saja menunggu diberi uang dulu sama Bu Harti," bantah Bu Leli. "Bekerja sebagai buruh cuci itu hasilnya sedikit, Bu. Menantuku itu setiap bulannya sering kubantu perekonomiannya. Padahal Devan itu kan sudah cukup memberinya nafkah. Tetapi masih saja kurang. Arum itu orangnya boros," jawab Bu Harti. Aku yang memang tidak sengaja mendengarnya, segera memukul-mukul sapu lidi pada sebuah pohon jambu air pada pekarangan rumahku. "Banyak sekali ya kotorannya,"
Sekali-kali nanti akan kusikat saja ini sapu lidinya, agar kotorannya menjauh semua, ucapku. Bu Harti pun menoleh ke arahku. Ia mengerutkan kening. Kemudian aku melirik wajahnya dengan sedikit melotot mataku. Siang itu di perusahaanku saat jam istirahat, aku sengaja ingin makan di warung tempat makan para karyawanku. Aku sengaja ingin membaur dengan mereka, agar chemistry aku dengan para karyawanku bisa lebih baik, mengingat aku baru saja menjabat sebagai CEO. Es teh dan nasi rawon, ucapku pada Mak Jana, wanita setengah baya berperawakan gendut dengan tinggi badan 160 cm. Wanita itu memiliki rumah makan kecil-kecilan yang berlokasi di dekat perusahaanku. Setiap jam istirahat tiba, para karyawanku selalu makan di rumah makan itu. Iya, Bu, jawab Mak Jana dengan ramah padaku. Tidak lama kemudian, datanglah Mas Devan dengan membawa 1 gelas es teh dan sepiring nasi rawon. Ini buat Bu Arum saja. Maaf, maksudku Bu Serin. Terus kamu? Tanyaku karena hanya melihat 1 gelas berisi es teh dan 1 piring berisi nasi rawon. Sebagai laki-laki, aku harus mengalah kepada wanita. Jadi lebih baik es teh dan nasi rawon milikku untuk Bu Serin saja. Biarkan aku menunggu antrian yang entah berapa puluh untuk menunggu es teh dan nasi rawon, rayu Mas Devan padaku. Aku mengerutkan kening lalu melihat 1 gelas es teh dan sepiring nasi rawon yang telah disediakan dengan utuh di meja makanku. Tidak perlu khawatir Bu Serin, es teh dan nasi rawon ini masih utuh. Belum aku apa-apakan. Seperti aku yang masih lajang, belum pernah terjamah oleh tangan wanita, ucap Mas Devan lagi dengan sedikit menyipitkan matanya, lalu dengan senyum khasnya, yaitu mengeluarkan sederet gigi putihnya. Tidak perlu, makan sajalah terlebih dahulu, karena aku masih bersabar menanti es teh dan nasi rawon pesananku, tolakku. Jangan malu-malu, Bu. Aku dengan ikhlas memberikan jatahku kepada Ibu. Aku dengan ikhlas memberikan jatahku kepada wanita secantik Ibu Serin. Bukan untuk merayu Bu Serin, tapi memang sebagai laki-laki, aku tidak bisa menunggu dan menjadi bagian yang paling belakang. Aku ingin wanita menjadi yang terdepan, termasuk membeli apapun juga. Jika wanita berada di dalam bahaya, maka laki-laki akan menjadi bagian terdepannya. Sekuat tenaga Mas Devan berusaha merayuku. Jika bahaya itu datangnya dari ibu mertua dan kakak ipar, bagaimana dong? Apa laki-laki akan menjadi yang terdepan dan si wanitanya berlindung di punggung laki-lakinya? Aku tidak tahu hal seperti itu, ucapku. Sama dong, Bu. Itu jawaban yang sulit bagiku, karena aku juga masih lajang. Jadi tidak mengetahui akan hal itu, jawab Mas Devan. Tentu saja hal itu sulit untuk dia jawab, karena memang pada kenyataannya, dia lebih memilih untuk melihat ibu dan kakak iparnya menyakiti istrinya, ketimbang ia mengambil jalan tengahnya. Ah, sudahlah, lupakan saja. Lelah aku bicara dengan laki-laki yang sebenarnya telah beristri, tetapi ia mengaku sebagai perjaka. Terus? Tanya Mas Devan melalui pembicaraan terlebih dulu, ketika aku menatap matanya dalam-dalam. Mata Mas Devan pun melirik pada 1 gelas es teh dan nasi rawon yang masih utuh yang berada di atas meja. Iya deh, terima kasih ya, ucapku dengan meraih 1 gelas es teh dan sepiring nasi rawon. Mas Devan pun tersenyum dengan lebar. Ia masih berada di depanku dan nampak menatap wajahku dengan tidak mengedipkan mata sedikit pun. Ketika aku mulai suapan pertama pada nasi rawonku itu. Wajah kamu itu mirip sekali dengan istriku, ucap Mas Devan. Katanya tadi masih perjaka. Sekarang ngakunya malah telah beristri. Kamu itu jangan coba bermain-main denganku ya. Kamu tahu kan jika aku ini adalah atasan kamu di perusahaan ini, jadi aku bisa saja dengan mudah memotong gajimu. Aku akan memberhentikanmu bekerja di perusahaan ini jika kamu tidak bisa menjaga bicaramu, ancamku. Maaf Bu Serin, tadi aku hanya bercanda saja.
agar Bu Sherin bisa sedikit rileks. Aku tahu jika pekerjaan Bu Sherin sebagai seorang CEO ini begitu melelahkan, karena banyak pekerjaan yang harus Bu Sherin selesaikan, dan ada sebuah tanggung jawab yang besar pula berada di pundak Bu Sherin. Jawab Mas Devan dengan menundukkan kepalanya di depanku. Matanya sama sekali tidak berani menatap mataku. Saat ku coba menatapnya lagi tanpa berkedip sedikit pun. Mas Devan bagikan siput yang masuk ke dalam rumahnya saat aku beri sedikit ancaman untuknya. Kali ini aku akan memaafkanmu. Lain kali kamu jangan pernah untuk mengulanginya lagi, kataku. Iya, Bu. Jujur saja, Bu. Sebenarnya aku ini sudah berumah tangga. Aku memiliki istri dan 1 orang anak yang masih berusia 3 bulan. Tetapi rumah tanggaku tidaklah harmonis karena istriku itu selalu saja... Mas Devan pun mengalihkan wajahnya, memasang wajah yang nampak terlihat sedih. Aku pun menghentikan aktivitas makanku. Kuletakkan sendok dan garpu di piring. Kenapa dengan istrimu? Tanyaku. Istriku itu pemalas. Selain itu, dia juga boros dan tidak mau diajak hidup dengan apa adanya. Aku selalu diperasnya di rumah. Setelah pulang dari kantor, aku harus memasak, mencuci piring, membereskan rumah. Sedangkan dia selalu saja pergi jalan-jalan dengan teman-temannya. Aku gagal dalam menjadi seorang suami. Aku tidak bisa mendidik istriku dengan baik. Jawab Mas Devan dengan diiringi mata yang berkaca-kaca dan memalingkan wajahnya dariku, seakan ia berusaha menyembunyikan semua kesedihannya dariku, dengan harapan aku iba terhadapnya. Astagfirullah, kurang apa aku sebagai istrinya? Segala pekerjaan rumah tangga aku yang kerjakan semuanya, sendirian, tanpa dibantu oleh asisten rumah tangga. Belum lagi aku mengurus Amira yang masih berusia 3 bulan, tanpa dibantu pula oleh pengasuh anak. Ditambah lagi, aku harus bekerja banting tulang untuk membantu perekonomian keluarga. Sekarang statusku sebagai istri dijelek-jelekan di depan wanita lain. Mas Devan tidak mengetahui jika aku adalah istrinya yang bernama Arum. Oh, seperti itu rupanya kisah kehidupan rumah tanggamu. Aku turut bersedih mendengarnya. Memangnya istrimu itu wajahnya hampir mirip sama aku ya? Tanyaku lagi dengan memastikan apakah Mas Devan mengenaliku atau tidak. Wajah Bu Sherin itu mirip sekali dengan Arum. Hanya saja penampilannya dan cara bicaranya Bu Sherin yang berbeda dengan Arum. Ketika Bu Sherin memperkenalkan diri jika Bu Sherin ini direktur yang baru, aku sempat terkejut dan mempertanyakannya pada teman-teman kantorku. Aku kira itu Bu Sherin adalah Arum. Jawab Mas Devan. Tentu saja Arum yang kamu kenal itu hanya mengenakan baju daster dan wajah yang tanpa riasan, juga cara bicaranya yang lembut dan mendayu-dayu. Bedalah dengan Sherin yang berada di depanmu ini, karena Sherin mengenakan pakaian yang bermerek dengan riasan memakai make up yang harganya ratusan ribu. Belum lagi cara bicaranya yang tegas dan jelas. Aku masih tidak percaya jika aku bisa memerankan 2 kepribadian sekaligus, antara di kantor dan di rumah. Oke, 1 gelas es teh dan sepiring nasi rawon pesananku telah datang, dan itu jatah untukmu, karena kita kan tukeran jatah makan. Jadi silahkan kamu beralih tempat duduk, karena aku mau menikmati makan siangku sendiri, tanpa harus diganggu oleh siapapun, termasuk denganmu. Paham kamu? Tegasku. Mas Devan segera meraih jatah makanannya itu sengaja diletakkan oleh Mak Janah di atas meja makanku. Kemudian ia tersenyum padaku dan segera beralih tempat duduk. Aku pun segera melanjutkan makan siangku. Kini aku telah mengetahui sikap Mas Devan ketika berada di kantor. Rupanya seperti ini sikap Mas Devan yang sesungguhnya. Aku akan membuat keluarga Mas Devan bertekuk lutut padaku, seperti yang telah keluarganya lakukan padaku tempo hari yang dulu. Jika aku mengingat akan hal itu, terasa sangat menyakitkan. Rasanya perih dan luka lama pun teringat kembali. Untuk selanjutnya, aku akan menunggu kabar dari Mas Devan tentang keadaan nenek sihir dan anak gadisnya itu. Ketika aku bermalam di rumah orang tuaku, Mas Devan pasti akan memberi kabar padaku tentang keadaannya dan keluarganya di rumah.